Ibadah puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi puasa Ramadan adalah fardu hukumnya, wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan kecuali mereka yang memiliki uzur yang diperbolehkan oleh syariat untuk mendapatkan keringanan tidak melakukan ibadah puasa dengan mekanisme qada maupun fidyah yang telah dibahas dalam handout fikih Ramadan yang telah dibagikan. Dalil dari kewajiban atau fardunya ibadah puasa baik laki-laki maupun perempuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun dari hadis Rasulullah SAW, dalilnya adalah bunyal islamu ala khamsin, bahwa yang pertama ayat Allah berfirman puasa diwajibkan kepada seluruh orang yang beriman laki-laki maupun perempuan sebagaimana itu diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya dengan tujuan agar kita semua bertakwa kepada Allah Ta'ala. Adapun yang kedua adalah bahwa rukun Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Yang ketiganya adalah ibadah puasa Ramadan, dan dalil yang ketiga adalah ijma ulama. Wanita yang haid dan nifas adalah termasuk kalangan orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah puasa. Jadi bukan hanya tidak melakukan ibadah puasa, tetapi tidak diperbolehkan melakukan ibadah puasa. Dan mereka bisa mengganti puasa yang terlewat dari bulan Ramadan itu, mengqadanya di bulan-bulan lain saat mereka tidak sedang haid atau nifas. Wanita yang tidak mampu berpuasa, jika itu uzurnya merupakan uzur syar'i yang diperbolehkan oleh syariat untuk mendapatkan keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka bagi mereka boleh tidak melakukan ibadah puasa dengan ketentuan bisa membayar fidyah, juga bisa melakukan qada puasa di bulan-bulan yang lain. Sejatinya mereka orang yang tidak sanggup berpuasa itu dikiaskan atau dianalogikan seperti orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir atau orang yang sedang sakit, sehingga mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan nanti ketika mereka sudah hilang uzurnya, tidak sedang sakit atau tidak sedang musafir dalam perjalanan, maka mereka mengganti puasanya yang terlewat di bulan Ramadan dan melakukannya di bulan-bulan yang lain saat tidak ada uzur tersebut. Waktu untuk wanita melakukan qada puasanya itu bisa dilakukan setelah masuk bulan Syawal nanti, setelah bulan Ramadan hingga sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi diperbolehkan wanita yang mengqadanya itu sepanjang 1 tahun Hijriah ya, dan jangan sampai masuk ke Ramadan berikutnya karena khawatir dikategorikan sebagai orang yang lalai yang melakukan qada puasa yang diwajibkan kepadanya. Dengan hukum wanita mengkonsumsi obat penunda haid, memang ini di kalangan para ulama kontemporer ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapat yang membolehkan dengan catatan itu aman dari sisi medis dan juga tidak membawa mudarat bagi dirinya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu atau tidak boleh mengkonsumsi obat penunda haid karena haid merupakan kodrat yang Allah tentukan untuk setiap keturunan wanita dari Nabi Adam alaihissalam. Hal itu sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa ada seorang wanita, kisah yang menyebutkan bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika selesai melakukan umrah dan hendak menuju Baitullahil Haram, saat itu beliau mengalami haid dan ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda dan menjawab bahwa itulah kodrat yang Allah tentukan untuk setiap wanita. Jadi berdasarkan dua pendapat ini, maka dipersilahkan bagi yang ingin mengkonsumsi obat penunda haid itu juga diperbolehkan dengan catatan aman secara medis dan tidak mudarat. Dan bagi yang pasrah dengan kodrat wanita yang mengalami haid juga itu dipersilahkan. Wallahu a'lam. Cipir rasa makanan baik itu dilakukan oleh seorang wanita atau laki-laki itu diperbolehkan dengan catatan makanan tersebut tidak sampai ke tenggorokannya. Wallahu a'lam.
tidak sanggup melakukan puasa Ramadan, maka mereka termasuk ashabul adzar, termasuk orang-orang yang mendapat uzur, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan ibadah puasa. Dan kalau memang dia tidak sanggup melakukan ibadah puasa baik saat bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain selain Ramadan, maka cukup mereka membayar fidyah atas setiap hari yang ia tidak melakukan ibadah puasa tersebut. Kita yang ragu apakah ia mengalami haid sebelum waktu berbuka puasa ataukah ia mengalami haid setelah berbuka puasa, maka hal itu didasarkan atau patokannya itu tergantung keyakinan wanita tersebut. Dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak atau al-yaqinu la yuzal bisyak, bahwa sebuah keyakinan itu tidak bisa hilang dengan sebuah keraguan. Al-aslu baqa'u makana ala makana, sesuatu itu disandarkan kepada kondisi sebelumnya selama tidak ada kondisi yakin yang datang kemudian. Artinya kalau dia yakin bahwa sebelum berbuka dia masih dalam keadaan suci, belum haid, dan ketika sudah berbuka puasa dia mendapati ada darah haid, maka hukumnya adalah ia berpatokan kepada keyakinan sebelumnya, yaitu bahwa dia dalam keadaan suci, sehingga haidnya itu bisa diyakinkan itu datang setelah ia berbuka puasa. 5. Yang ingin melakukan tarawih, memang dalam fikih kita disebutkan bahwa sebaik-baik tempat ibadahnya wanita itu adalah di rumahnya. Disebutkan ada seorang sahabiah menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa dirinya sangat sekali senang atau gembira apabila bisa ikut sholat bersama Rasulullah SAW, dan Rasul mengapresiasi itu, tetapi memberikan nasihat bahwa sholat kalian wahai para wanita yang terbaik adalah di rumah-rumah kalian. Akan tetapi manakala wanita tersebut merasa bisa lebih giat, lebih rajin atau lebih semangat apabila sholat berjamaah di masjid, maka hal itu diperbolehkan dengan catatan aman dari fitnah, tidak ikhtilat, dan juga mendapatkan izin dari suaminya. I'tikaf untuk kaum wanita atau muslimah dilakukan di masjid. Dulu para istri Rasulullah SAW i'tikaf di masjid, sehingga tidak diperbolehkan orang melakukan i'tikaf di musola rumahnya atau di rumahnya saat bulan Ramadan. Tetap i'tikaf dilakukan di masjid, tentunya dengan kriteria dan batasan-batasan yang disebutkan dalam batasan syariah yang diperbolehkan wanita untuk keluar rumahnya dan i'tikaf di masjid. Junub tidak membatalkan puasa. Artinya kalau orang masih kondisi junub kemudian masuk waktu subuh atau imsak, maka puasanya tidak batal. Yang batal itu adalah perbuatan ataupun kegiatan jimaknya, junubnya, bukan kondisi junubnya. Kondisi junub tidak membatalkan ibadah puasa, sehingga ia bisa melakukan mandi junub kemudian salat subuh.